Halo teman-teman semua, balik lagi di kelas membership PHP Code ya. Jadi di sini di video introduction atau di video awal ini kita akan membuat suatu website ya tanpa menggunakan coding. Jadi teman-teman yang nggak bisa coding jangan usah khawatir, nggak perlu khawatir karena ada yang namanya CMS atau Content Management System untuk membuat suatu website tanpa menggunakan coding. Nah, kita akan coba ya di sini kan saya rangkum ke dalam 7 langkah-langkah membuat website tanpa menggunakan coding. Nah, yang pertama, kita harus tentukan dulu jenis website yang akan dibuat ya. Jadi kita harus tentukan dulu, contoh misalkan kita akan tentukan membuat jenis website e-commerce ya seperti Tokopedia atau Shopee atau Alibaba, atau kita akan membuat website landing page ya untuk company profile, atau kita akan buat website seperti kelas online ini gitu. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Ya, itu tidak perlu menggunakan coding. Jadi teman-teman yang nggak bisa coding, yang bukan background IT pun, kalau mengikuti step by stepnya, ya mudah-mudahan bisa sih, pasti bisa. Ya. Itu yang pertama ya. Jadi harus tentukan jenis website yang akan dibuat. Dan yang kedua, kita harus dapatkan domain dan juga hosting. Nah, di sini ada 3 metode untuk kita mengonlinekan atau bisa membuat content management system menggunakan WordPress. Jadi yang pertama kita harus punya domain dan hosting ya. Apa itu domain dan hosting? Nanti kita akan bahas di video secara mendalam ya. Jadi supaya ada tuntutannya juga begitu. Ini adalah video awalnya dulu ya, supaya teman-teman juga mengerti bagaimana cara langkah-langkah membuat websitenya. Dan kalau misalkan sudah mempunyai domain dan hosting, otomatis nanti websitenya kan bisa diakses oleh semua orang begitu ya. Bisa diakses menggunakan internet. Dan juga bisa ada juga yang domain dan hosting yang gratisan juga bisa pakai, cuman fiturnya kan terbatas. Dan yang ketiga juga teman-teman juga bisa install CMS atau Content Management System itu menggunakan localhost. Jadi hanya di komputer teman-teman saja yang bisa diakses. Nah, kita nanti akan bahas satu persatu supaya teman-teman juga ada perbedaannya, apa itu menggunakan domain dan domain hosting gratisan atau menggunakan localhost di sistem komputernya masing-masing. Yang ketiga, kita akan belajar bagaimana cara install WordPress langsung ya. Jadi kita akan pelajari bagaimana cara install di domain dan hosting, dan juga kita pelajari domain dan hosting yang gratisan, dan juga kita akan coba install di lokal server atau di komputernya masing-masing. Terus yang keempat ya, install plugin. Nah, setelah kita install WordPress itu base-nya itu udah bisa dijalankan atau udah bisa diakses, cuman secara default kan tampilannya masih bawaan WordPress ya. Nah, bagaimana cara kita supaya WordPress-nya itu lebih menarik dan juga lebih interaktif. Nah, di sini ada yang namanya plugin, di mana setiap plugin itu memiliki fitur atau fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Nah, nanti kita akan bahas ya semuanya. Dan yang kelima juga kita bisa memilih tema. Nah, apalagi teman-teman kan yang bukan backgroundnya desain atau yang bukan backgroundnya IT itu kan akan sangat sulit sekali untuk memilih desain bagaimana cara misalkan kita akan desain toko online atau kita akan desain kelas online dan sebagainya, itu kan cukup sulit. Nah, di WordPress atau di CMS ya, Content Management System itu ada kita bisa memilih tema berdasarkan sesuai dengan kategori yang akan kita tentukan jenis website yang akan dibuat. Nah, di situ banyak banget. Nanti kita akan coba bahas secara detail dan mendalam ya. Dan yang keenam, di sini setelah kita install temanya ya, install WordPress, install plugin, lalu install tema. Dan yang keenam, kita juga akan mengedit bagaimana cara halaman website itu lebih menarik atau lebih bagus. Nah, di sini ada yang namanya page builder. Biasanya yang lagi hits itu atau yang lagi booming, yang lagi dipakai banyak sekali sekarang itu menggunakan Elementor. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana cara
pembuatan halaman di WordPress menggunakan Elementor. Terus yang ketujuh, yang terakhir ya, langkah-langkah dari membuat website itu harus mempunyai atau harus optimasi websitenya itu tersendiri. Nah, setelah kita berhasil membuat semua rangkaiannya sudah jadi nih websitenya nih, udah berbentuk, udah bisa diakses. Nah, yang terakhir kita harus optimasi website. Nah, apa itu optimasi? Fungsi dari optimasi website itu di mana nanti website kita bisa indexing di halaman pertama dari Google, ya. Bisa kita atur SEO-nya, search engine optimization-nya, dan juga kita bisa tentukan dari optimasi tersebut kita bisa melihat traffic dari halaman website tersebut. Apakah ada berapa pengunjung yang datang per hari atau per minggu, per bulan, bahkan per tahun. Nanti di situ ada statistik untuk melihat optimasi dari website yang sudah kita buat. Nah, itu teman-teman semua untuk video introduction awal ya. Ada 7 langkah minimal teman-teman harus lihat dulu atau tentukan dulu jenis website yang akan dibuat. Nah, nanti kita akan coba buat beberapa jenis website seperti e-commerce ya, terus toko online, terus kita akan buat juga misalkan kelas online yang kita pakai juga, barangkali teman-teman juga nanti membutuhkan website tersebut, landing page juga kita akan buat. Oke teman-teman, sampai di sini kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya untuk langsung membahas atau langsung praktek ke cara pembuatan websitenya.